Halo Sobat Rockstar, selamat datang di channel alur cerita film Rockstar Film. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang banyak di-request oleh kalian. Film ini berjudul Godzilla vs Kong yang dirilis tahun 2021 guys. Film ini disutradarai oleh Adam Wingard dan diperankan oleh Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di suatu tempat di dalam pulau tengkorak, sang raja kaum Titan, Kong, terbangun dari tidurnya. Dia menjalani rutinitas paginya seperti biasa, mandi, gosok gigi, dan lain-lain. Kong kemudian mencabut sebuah pohon dan membuatnya runcing. Kong ditemui oleh seorang gadis bernama Jia. Mereka berdua terlihat seperti berkomunikasi sejenak. Kong memperhatikan boneka yang dibuat oleh Jia. Kong kemudian melemparkan pohon yang dia bawa ke atas. Hal itu menyebabkan timbul lubang di langit-langit. Tidak disangka, ternyata saat ini Kong dilingkupi oleh kubah perlindungan yang dibangun oleh Monarch akibat serangan badai sebelumnya. Para petugas Monarch panik. Seorang petugas menemui sang pawang Kong yang bernama Dr. Elaine Andrews. Para karyawan Monarch menyarankan agar Kong dipindahkan saja, jangan dikurung. Namun Andrews memiliki pendapat lain. Dia takut jika Kong berkeliaran di luar sana, maka akan terjadi pertarungan hidup dan mati antara Kong dan Godzilla. Andrews percaya kalau Kong keluar, Godzilla pasti akan mendatanginya karena tidak boleh ada dua Titan Alpha di muka bumi. Suku asli Skull Island sudah memprediksi pertarungan itu sejak lama. Jia kemudian mendatangi Andrews. Dia adalah anak angkat Andrews. Mereka berdua kemudian pergi. Di tempat lain, seorang penyiar podcast konspirasi monster bernama Bernie menyiarkan sebuah berita. Dia mengatakan kalau saat ini adalah saat-saat genting. Dia memprediksi akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan dan dia akan menyelidikinya. Bernie kemudian keluar dari mobil dan masuk menuju pabrik Apex Cybernetics yang terletak di Florida. Apex adalah perusahaan teknologi terkemuka yang paling maju di bumi saat ini. Apex dipimpin oleh seorang pria bernama Walter Simmons. It's just all the GMOs. I mean, growing a second. Bernie, you're not supposed to be in here. You ever wonder what we're really doing here? Because, you know, I have to wait because they're rendering these new specs, which is going to take over walk and make some. Bernie memasuki pabrik Apex. Ternyata Bernie adalah seorang karyawan magang di sana. Dia mengganggu rekannya yang sedang bekerja sebagai operator mesin hingga membuat temannya itu kesal dan pergi ke kamar mandi. Bernie lalu menghack komputer rekannya. Dia masuk ke dalam jaringan perusahaan dan mendownload beberapa file. Bernie menemukan informasi jika Apex Florida saat ini sedang membangun sebuah fasilitas raksasa di kantor pusat yang berada di Hong Kong. Tiba-tiba alarm berbunyi. Itu adalah alarm peringatan serangan Godzilla. Dan benar saja, dari laut Godzilla dengan kecepatan tinggi berenang menuju pabrik Apex di Florida. Semua karyawan dievakuasi, namun Bernie malah menyelinap masuk ke dalam kantor. Di luar, pesawat tempur mencoba menghentikan Godzilla, namun sia-sia. Serangan mereka seperti gigitan nyamuk bagi Godzilla. Godzilla menghancurkan pabrik Apex dengan brutal. Bernie melihat sebuah mesin aneh berwarna merah yang menyala. Keesokan harinya, berita menyiarkan serangan brutal Godzilla.
Madison yang mendengar podcast Bernie yakin bahwa serangan itu bukan tanpa alasan. Dia menemui ayahnya Mark yang bekerja di Monarch. Mark mengatakan Godzilla pasti punya tujuan. Namun dia khawatir karena tidak ada yang bisa menghentikan Godzilla saat ini. Sementara itu, Walter Simmons menemui seorang ilmuwan bernama Nathan Lin. Nathan memiliki teori tentang Hollow Earth. Walter ingin menggunakan energi dari pusat bumi untuk melawan Godzilla. Nathan awalnya ragu karena ekspedisi sebelumnya gagal dan menewaskan saudaranya. Namun akhirnya dia setuju setelah Walter menjelaskan bahwa mereka memiliki teknologi canggih untuk menembus gravitasi terbalik. Nathan menyebutkan teori memori genetik bahwa Titan terdorong kembali ke asal mereka. Untuk itu, mereka membutuhkan Kong. Help everyone. Finding these needle, Life force sustains them. A Titan could show you the way. Yeah. With a little help of an old colleague. Di Skull Island, Jia dan Andrews berbicara. Nathan datang meminta bantuan Andrews untuk membawa Kong ke Hollow Earth. Awalnya Andrews menolak, namun akhirnya setuju demi keselamatan Kong. Thank you. Sorry. Thank you. Together. You. Beberapa hari kemudian, ekspedisi dimulai. Kong diborgol dan dibawa menggunakan kapal menuju Antartika. Maya Simmons ikut dalam ekspedisi tersebut. Too long in the rain. Looking back and longing for freedom. I love me on it. Forget about the price tag, which is obscene, of course. The anti. Di tengah perjalanan laut, Godzilla datang menyerang. Kapal hancur. Andrews akhirnya melepaskan Kong. Kong dan Godzilla bertarung di tengah laut. Pertarungan berlangsung brutal hingga Kong kelelahan. Untuk menyelamatkannya, kapal mematikan semua sistem agar Godzilla mengira Kong sudah kalah. Godzilla pun pergi. Sementara itu, Madison dan temannya menemukan Bernie dan bersama-sama menyelidiki Apex di Hong Kong. Part I was telling you about. Even know you've been marked. Why don't you? Showers with it. Oh, I shower with bleach. No, what? What is Apex up to that's provoking him? And for 5 years, I embedded myself inside this company, trying to figure out what makes sense because we are not equipped for heavy shipping. Then what? And then boom! God, that's on. Shoot. Di Antartika, Kong diangkut menggunakan beberapa helikopter menuju sebuah gua raksasa yang menjadi pintu masuk menuju Hollow Earth. Setelah sampai di depan gua, Kong pun terbangun. Nathan kemudian meminta tolong kepada Jia untuk membujuk Kong agar mau masuk ke dalam gua tersebut. Awalnya Kong menolak. Dia tidak mau masuk. Just wait. Wait. What if she tells him there are others down there, like him? There's no way back for him, and he can't survive here. All right. Andrews lalu menjelaskan bahwa bisa saja di dalam gua tersebut terdapat rumah baru bagi Kong yang lebih aman. Bahkan mungkin ada makhluk sejenis dirinya di sana. Jia kemudian menyampaikan hal itu kepada Kong. Setelah berpikir sejenak, Kong akhirnya setuju dan langsung masuk ke dalam gua tersebut. Launch! Everybody to their station. We gotta go. Nathan dan tim lainnya segera masuk ke dalam kendaraan canggih milik Apex dan mengikuti Kong dari belakang. Di dalam gua, Kong memandu mereka menuju jalur menuju pusat bumi. Tak lama kemudian, mereka tersedot semakin dalam dan akhirnya sampai di Hollow Earth. Benar saja, di sana terjadi pembalikan gravitasi yang sangat ekstrim. Namun kendaraan mereka berhasil menstabilkan diri.
dalam Hollow Earth terlihat sebuah dunia yang sangat luas, dipenuhi hutan raksasa dan berbagai makhluk aneh. Tempat itu sangat mirip dengan Skull Island, namun jauh lebih besar dan berbahaya. Tiba-tiba salah satu kendaraan diserang oleh monster ular bersayap. Kong yang melihat hal itu langsung berbalik dan menghajar monster tersebut. Monster itu sempat melilit tubuh Kong. Namun dengan bantuan tembakan dari tim Nathan, Kong berhasil melepaskan diri dan akhirnya membanting monster itu hingga tewas, lalu bahkan memakan kepalanya. Kong kemudian melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat yang terasa sangat familiar baginya. Dia mendaki sebuah gunung dan melihat batu-batu besar yang melayang di sekitarnya. Itu adalah batas antara dua medan gravitasi. Kong kemudian melompat menembus batas tersebut dan berpindah ke sisi lain. Di sana Kong menemukan sebuah tempat seperti kuil kuno yang tampaknya memang dibuat untuk spesiesnya. Sementara itu di Hong Kong, Madison, Josh, dan Bernie berhasil masuk ke fasilitas Apex. Mereka menemukan sebuah ruangan besar tempat Mechagodzilla disimpan. Robot itu sangat besar dan menyerupai Godzilla. Mereka juga menemukan bahwa robot itu dikendalikan menggunakan jaringan saraf dari tengkorak King Ghidorah. Kembali ke Hollow Earth, Kong menemukan sebuah singgasana besar dan sebuah kapak kuno yang tertancap di tengkorak raksasa. Kong mengambil kapak tersebut. Saat kapak itu disentuh, terlihat bahwa kapak tersebut dapat menyerap energi radiasi dari Hollow Earth, seolah-olah sedang mengisi ulang kekuatan. Di saat yang sama, Godzilla di permukaan merasakan adanya energi besar yang berasal dari Hollow Earth. Godzilla kemudian menyemburkan atomic breath ke arah tanah hingga menembus sampai ke pusat bumi, tepat menuju lokasi Kong. Kong akhirnya muncul ke permukaan di Hong Kong. Di sana, Godzilla sudah menunggunya. Keduanya kembali bertarung dengan sangat brutal. Kali ini Kong menggunakan kapaknya untuk melawan Godzilla. Kapak tersebut mampu menyerap serangan atomic breath Godzilla dan bahkan membalasnya. Namun pada akhirnya, Godzilla berhasil mengalahkan Kong. Kong terjatuh dan tidak mampu bangkit lagi. Di saat yang sama, di fasilitas Apex, Walter Simmons memerintahkan untuk mengaktifkan Mechagodzilla menggunakan energi baru dari Hollow Earth. Namun terjadi kesalahan sistem. Mechagodzilla menjadi tidak terkendali dan membunuh Walter serta operatornya. Mechagodzilla kemudian keluar dan mulai menghancurkan kota.
Godzilla mencoba melawannya, namun kekuatan Mechagodzilla terlalu besar. Godzilla mulai kewalahan. Sementara itu, Kong yang hampir mati mencoba diselamatkan oleh Nathan. Mereka menggunakan kendaraan sebagai defibrilator untuk menghidupkan kembali jantung Kong. Ledakan energi berhasil membangunkan Kong. Jia kemudian memberitahu Kong bahwa Godzilla bukan musuhnya. Dengan penuh emosi, Jia meminta Kong untuk membantu. Kong pun akhirnya bangkit dan bergabung dalam pertarungan melawan Mechagodzilla. Bersama-sama, Kong dan Godzilla melawan robot tersebut. Setelah pertarungan sengit, dengan bantuan gangguan sistem dari Bernie dan yang lainnya, mereka akhirnya berhasil menghancurkan Mechagodzilla. Try to take down those apex bastards, but I think this is as far as we go. So, bottoms up. That's your solution? I gotta die here with you and sober! Setelah semuanya selesai, Godzilla dan Kong saling menatap. Untuk sesaat, mereka seperti saling memahami. Kong kemudian menjatuhkan kapaknya, tanda bahwa dia tidak ingin bertarung lagi. Godzilla pun pergi kembali ke laut. Di akhir cerita, Monarch membangun fasilitas di Hollow Earth, dan Kong memilih tinggal di sana sebagai rajanya. Long live the king! Dan berakhirlah alur cerita film Godzilla vs. Kong. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya.